Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan berupa kenikmatan untuk saling bertatap muka dalam ranah digital. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah yang berjudul Mujara'ah dan Musaqah. Adapun latar belakang yang membuat kami menulis makalah ini adalah bahwa secara teknis kerjasama dalam bidang perkebunan sudah lama dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Sudah banyak yang dihasilkan dari kerjasama jenis ini berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dan tukang kebun adalah akad kontrak kerja. Dalam artian, tukang kebun merawat kebun dengan upah bulanan atau mingguan yang telah ditentukan. Jadi telah ditentukan bahwa ketika kebun ini menghasilkan buah sekian, maka untuk si pemilik kebun dan si penggarap kebun itu masing-masing mendapatkan sekian persen. Kemudian bab 2, pembahasan muzara'ah. Jadi secara pengertian muzara'ah secara etimologi berasal dari kata al-muzara'ah, adalah wazan mafa'ilah dari kata az-zara' yang sama artinya dengan an-nabat atau menumbuhkan. Muzara'ah ialah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu atau nisbah dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Pemilik lahan menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. Kemudian dasar hukum muzara'ah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sabit Ibnu Ad-Dahak bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa menyewa saja, dan Rasulullah bersabda, itu tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim. Nah, menurut mereka objek akad dalam al-muzara'ah belum ada dan tidak jelas. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ulama yang menganggap bahwa muzara'ah itu haram atau akadnya belum jelas, dia berlandaskan dari hadis Sabit Ibnu Ad-Dahak. Kemudian di kalangan ulama yang membolehkan muzara'ah itu berlandaskan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, yang artinya sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak mengharamkan bermuzara'ah. Bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau berikan paidahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu, ya. Jadi ada dua perbedaan pendapat yang sama-sama memiliki landasan hadis, yang satu dari Ibnu Sabit, yang satu dari Sabit Ibnu Ad-Dahak, dan yang kedua dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian selanjutnya jumhur ulama membolehkan akad al-muzara'ah, tetapi harus mengemukakan rukun dan syaratnya. Jadi di kalangan ulama atau sebagian ulama membolehkan, akan tetapi dia harus mengemukakan rukun dan syaratnya. Kemudian bagian C, rukun dan syarat muzara'ah. Bismillah.
saya akan menjelaskan rukun dan syarat muzara'ah. Yang pertama, rukun muzara'ah menurut jumhur ulama adalah pemilik tanah, petani penggarap, objek al-muzara'ah yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani, ijab dan kabul. Syarat muzara'ah menurut jumhur ulama adalah menyangkut orang yang berakad. Untuk menyangkut orang yang berakad, disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah balik dan berakal. Menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan. C. Menyangkut tanah pertanian. Menurut adat kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad al-muzara'ah tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila pemilik tanah itu mengelola pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah. D. Untuk menyangkut hasil panen. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar memiliki persamaan bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada penghususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat saja dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti 1 kali 1 kuintal untuk pekerja atau 1 karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. E. Untuk menyangkut jangka waktu. Syarat untuk menyangkut jangka waktu ada juga harus dilakukan dalam akad sejak semula. F. Untuk menyangkut objek akad. Untuk objek akad, jumhur ulama yang memperoleh muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik tanpa berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pihak tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jabir Mukhtar, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menjelaskan tentang musaqah. Musaqah sendiri berasal dari kata sakoyaski yang berarti menyiram, ya. Kemudian diubah ke dalam bentuk masdarnya dari wazan mufa'alah menjadi musaqah yang berarti penyiraman atau siraman, ya. Sedangkan menurut istilah, ya, musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya adalah landasan hukum musaqah, ya. Musaqah ini mempunyai 2 pendapat, ya. Yang pertama, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ya. Pendapat yang pertama yaitu membolehkan mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW yang artinya bahwa Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar pohon kurma dan tanah Khaybar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah SAW adalah separuh dari buahnya, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mengadakan transaksi musaqah dengan mereka, yaitu Yahudi Khaybar, atas separuh dari hasil tanaman, dari hasil tanah dan buah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendapat kedua yang tidak membolehkan, ya, mereka mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia mengelolanya. Tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat, dan tidak pula dengan memakan yang ditentukan. Kemudian bagian selanjutnya adalah rukun dan syarat musaqah. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musaqah itu ada 5, ya. Yang pertama adalah 2 orang yang berakad atau al-aqidain, yang dimana al-aqidain ini disyaratkan harus balik dan berakal. Kemudian rukun yang kedua adalah objek musaqah. Ya, menurut ulama Hanafiyah, ya, objek musaqah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma.
Nah, kemudian menurut ulama Malikiyah, ya, objek musaqah adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah seperti anggur, kurma dan lain-lain. Ya. Kemudian menurut ulama Hanabilah bahwa objek musaqah adalah pohon-pohon yang berbuah dan dapat dimakan. Ya, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa musaqah itu atau objek musaqah itu hanya terbatas pada pohon kurma dan anggur saja. Ya. Kemudian rukun yang ketiga yaitu buah. Nah, yang mana buah ini disyaratkan untuk ditentukan ketika akad untuk kedua belah pihak. Kemudian rukun yang keempat adalah pekerjaan. Ya. Harus ada pekerjaan. Kemudian rukun yang ketiga, rukun yang terakhir adalah sigot.